Hai Bunda, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini rencananya saya mau masak tumis kangkung sambal tempe dicampur dengan jengkol. Tunggu. Hari ini saya masaknya gotong royong dibantu dengan Mas Azam, Adek Waldan, dan juga Pak Suami. Kerjasama yang indah dalam keluarga ketika masak dibantu dengan Pak Suami dan anak. Rasanya udah rindu dengan suasana yang seperti ini. Biasanya kalau masak itu saya selalu sendirian, tapi kali ini entah kenapa kita itu selalu bersama-sama gotong royong buat metilin kangkung. Ya, walaupun ada Waldan dan juga Mas Azam ketika bantuin ibunya masak, mereka itu selalu mainin ini itu, tidak jelas entah apa yang dimaini, tapi itu nggak apa-apa Bunda, yang penting mereka itu mau bantuin dan ditemani aja rasanya udah seneng banget. Ini adalah tempe daun yang saya beli di pasar tadi Rp5.000, dapatnya lumayan banyak. Rencananya tempe ini mau saya iris kecil-kecil dan nantinya itu bakal disambal campur dengan jengkol. Ayo, di sini ada nggak sih yang samaan dengan saya sukanya itu makan tempe daun? Kalau menurut saya tempe daun ini rasanya jauh lebih enak jika dibandingkan dengan tempe yang dibungkusin dengan plastik. Ya, walaupun dalam proses pembuatan tempenya itu sama-sama menggunakan kedelai, tapi entah kenapa menurut saya pribadi ya Bunda, rasa dari tempe daun ini jauh lebih enak dan lebih gurih jika dibandingkan dengan tempe yang dibungkus dengan plastik. Karena tempe yang saya beli ini adalah tempe daun dengan ukuran yang kecil-kecil, jadi sampah daunnya itu banyak banget Bunda. Setelah semua tempenya dikupasin alias daunnya itu udah dibuangin, nah ini lanjut lagi saya mau iris-iris. Supaya ada rasa gurih-gurih ketika tempenya digoreng nanti, ini saya tambahkan garam dan juga air sedikit saja. Setelah itu langsung aja diaduk-aduk airnya supaya garamnya itu larut ke dalam air. Terus masukkan semua potongan tempe yang udah diisi dengan larutan garam. Jangan lupa ini diaduk-aduk seperti ini. Cara saya mengaduknya cukup dikocok-kocok, guncang-guncangkan seperti itu Bunda, supaya larutan garamnya itu menyatu dengan tempe. Karena kalau kita goreng tempe nggak dikasih garam itu rasanya hambar gitu Bunda. Oleh sebab itu setiap kali saya goreng tempe selalu saya kasih larutan garam. Untuk potongan tempenya sendiri saya potong kecil-kecil seperti ini, tidak terlalu besar ukurannya, karena kalau potongan tempenya terlalu besar nanti dikhawatirkan larutan garamnya tidak bakal menyerap ke dalam tempe. Sambil nungguin tempe yang digoreng itu matang dengan sempurna, di sini lanjut lagi saya mau iris-iris jengkol. Tadi saya beli jengkol seperempat itu harganya Rp10.000 Bunda. Wow. Harga jengkol yang dijualan di pasaran di sini tergolong mahal karena harga 1 kilonya itu Rp40.000. Ya, paling-paling kalau turun itu Rp30.000 gitu Bunda. Tidak pernah harga jengkol itu di bawah Rp30.000. Kalau di tempat Bunda bagaimana nih, harga jengkol berapaan di sana? Komen di bawah ya. Selesai goreng tempe, lanjut lagi saya mau goreng jengkol. Untuk jengkolnya ini sengaja langsung aja saya goreng berserta kulitnya Bunda, tidak saya kerokin satu persatu. Karena ketika jengkolnya digoreng, kulitnya itu akan terkelupas dengan sendirinya tanpa harus dikerokin satu persatu. Jadi lumayan simpel kan Bunda, tidak membutuhkan waktu lama, kulit jengkol akan terkelupas dengan sendirinya. Oh iya, just information buat kalian semua, bagaimana caranya ketika kita goreng jengkol itu supaya jengkolnya itu selalu tetap lembut tanpa harus direbus. Caranya adalah sebelum kita goreng jengkol itu udah terlebih dahulu kita rendam dengan air dingin. Waktu yang dibutuhkan untuk ngerendam jengkol itu tidak usah terlalu lama, sekitar 5 atau 10 menitan itu udah cukup. Setelah jengkol itu diiris-iris, langsung aja kalian rendam jengkol yang sudah diiris tadi itu ke dalam wadah menggunakan air biasa aja. Nanti ketika digoreng jengkolnya itu bakalan lembut dan tidak keras. Lanjut, di sini saya mau nyiapkan cabai-cabeannya. Untuk cabenya saya hanya menggunakan cabai merah keriting karena stok cabai rawit di kulkas udah pada habis. Selain itu saya tambahkan 2 siung bawang putih, 1 siung bawang merah dan juga 1 buah tomat supaya cabenya kelihatan banyak, makanya di sini saya tambahkan tomat. Ayo, di sini ada nggak sih yang sama dengan saya? Setiap kali masak itu pasti menggunakan tomat. Tujuannya apa? Supaya cabenya itu kelihatan banyak. Tumis cabai yang sudah dihaluskan hingga tidak ada lagi ya bau-bau maung. Tahu nggak sih bau maung itu apa? Bau maung itu adalah bau cabai yang belum matang gitu Bunda. Kalau misalkan cabenya itu udah matang, otomatis bau maungnya itu bakal hilang dengan sendirinya. Setelah itu baru kita masukkan gorengan tempe dan juga jengkol. Masak sambal jengkolnya udah selesai, terus lanjut lagi. Di sini saya mau buat sayurnya. Untuk sayur hari ini kita masak tumis kangkung, tapi kali ini versinya tidak pedas ya Bunda, karena anak-anak saya itu belum bisa makan sambal. Makanya setiap kali saya masak sayur itu tidak pernah pakai cabai supaya kedua anak saya itu bisa makan sayur Bunda. Karena akhir-akhir ini mereka itu jarang banget makan sayur. Soalnya setiap kali mereka makan pasti menggunakan kecap manis, kalau enggak itu pakai telur orak-arik. Entah kenapa mereka sekarang pasti makannya begitu. Apakah memang di usia segitu nafsu makan anak itu berubah-ubah? Yang dulunya itu doyan makan sayur, kenapa sekarang itu jadi nggak doyan makan sayur lagi Bunda? Lebih doyannya itu makan telur ataupun makan pakai kecap manis. Di sini ada nggak sih bunda-bunda yang pengalamannya sama seperti saya? Kalau ada komen di bawah ya, dan juga bagikan tips kepada saya bagaimana caranya supaya anak itu mau makan sayur lagi. Sambil nunggu sayur kangkungnya matang di kuali, ini saya mau masak nasi dulu karena nanti kalau misalkan lauknya udah matang semua terus nasinya
nasinya nggak ada, jadi kan tergantung seleranya gitu bunda. Perut udah lapar, tatonya harus nunggu nasi matang. Masak kangkung kali ini sengaja saya bikin lembut, soalnya anak saya itu kurang kalau misalkan kangkungnya itu agak keras-keras gitu, jadi mereka itu agak kesusahan makannya bunda. Pernah mereka itu makan sayur kangkung jadi kelolotan gitu bunda, tahu nggak sih kelolotan itu ya nyangkut gitu di leher gitu. Setelah saya cek tadi kangkungnya masih agak keras, terus di sini perut udah lapar, jadi ya udah deh di sini saya makan kue dulu pakai air seperti Adek Waldan bunda. Kalau Adek Waldan makan kue itu selalu pakai air. Dan kayaknya sekian dulu video saya hari ini ya bunda. Terima kasih yang udah nonton, bye bye.